3. Bansos cair melalui kantor pos mulai awal Ramadan. Bantuan sosial pemerintah yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia tercatat ada 3 jenis. Oleh karena itu, bagi teman-teman pemerlu bantuan sosial pemerintah, silahkan disimak hingga tuntas karena bisa jadi teman-teman adalah merupakan salah satu penerima dari ketiga jenis bantuan sosial yang cair lewat pos. Namun, pastikan teman-teman sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa mendapatkan informasi terbaru seputar pencairan bantuan sosial pemerintah dan subsidi bagi masyarakat Indonesia. Sesaat saya Amran akan hadir kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tinggal menghitung hari. Semoga kita semua diberikan umur yang berkah menyambut Ramadan tahun ini dan diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah terus menggulirkan bantuan sosial menjelang Ramadan dan menghadapi hari raya besar keagamaan. Tentunya bukan tanpa tujuan ya teman-teman. Bantuan sosial menjelang Ramadan diharapkan agar daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Dan selain itu, bantuan sosial yang terbaru juga diluncurkan untuk mengantisipasi gejolak harga bahan pangan yang meroket saat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ini tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, harga pangan beberapa bulan terakhir ini sangat melonjak. Ini mungkin dikarenakan karena dampak dari krisis global, sehingga pemerintah mengambil langkah jitu agar dampak inflasi dapat terkendali. Apalagi ketika memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri akan ada potensi terjadinya peningkatan harga komoditas pangan. Untuk memastikan bahwa adanya kenaikan ini dan memberatkan kelompok pendapatan menengah ke bawah, maka pemerintah menyalurkan bantuan sosial tersebut. Hal ini karena kita tahu bahwa dalam periode sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan dalam hal ini Lebaran, akan ada potensi terjadinya peningkatan harga komoditas pangan. Nah teman-teman, apa saja penyaluran bantuan sosial Bansos melalui PT Pos Indonesia? Yuk langsung disimak. Pertama, Bansos Pangan Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran 7,8 triliun untuk bantuan sosial Bansos Pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi serta menekan angka kemiskinan. Tujuan Bansos Pangan adalah untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen. Ucap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Kita edisi Maret 2023 di Aula Mezzanine Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa 14 Maret 2023. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan Bulog akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Persero untuk mendistribusikan bansos tersebut. Adapun daftar penerima bansos, termasuk alamatnya, akan berdasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Nah, selain itu, menurut Budi Waseso, bahwa Bulog juga tengah menjajaki kerjasama dengan beberapa produsen beras untuk memenuhi kebutuhan bansos pangan Ramadan ini. Pembagian beras 10 kg per bulan diperuntukkan untuk KPM PKH dan BPNT, baik itu KPM PKH yang sekaligus penerima BPNT maupun PKH murni non-BPNT dan juga KPM BPNT murni. Jumlah penerima beras 10 kg beras selama 3 bulan ini yaitu 21,6 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dan bagi KPM yang beruntung mendapatkan daging ayam dan telur hanya berjumlah 2,1 juta keluarga, yaitu KPM yang ada dalam kartu keluarganya ada ibu hamil dan balita yang memiliki potensi stunting. Nah, data ini berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN.
Selanjutnya, bantuan kedua adalah program Keluarga Harapan. Bagi KPM yang tinggal di wilayah daerah 3T, penyaluran melalui kantor pos. Nah, terpantau hingga hari ini, hingga bulan Ramadan, bantuan PKH akan terus disalurkan melalui PT Pos untuk 83 kabupaten kota. Penyaluran melalui PT Pos dikhususkan untuk menjangkau daerah 3T dan masyarakat yang memiliki akses terbatas pada bank. Menurut Wakil Menteri BUMN, PT Pos akan mengelola lebih dari 50% kawasan 3T. Masyarakat yang selama ini mungkin sulit untuk berjalan ke cabang, mungkin kurang informasi, akan dijadwalkan pegawai PT Pos ke rumahnya masing-masing. Dengan data biometrik termasuk foto, sehingga makin tepat sasaran tentunya. Nah, teman-teman, pencairan di PT Pos selain untuk 83 kabupaten kawasan 3T, juga ada kebijakan terbaru Kementerian Sosial bahwasanya penerima manfaat atau KPM yang tidak menarik bantuannya melalui Bank Himbara, maka akan di-take over oleh PT Pos Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang tidak melakukan penarikan bantuan pada tahap 1 2023 ini melalui kartu KKS-nya, maka akan dicairkan melalui PT Pos. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal Rohmat Jumadi menuturkan pihaknya memiliki 3 skema pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan. Pertama, mereka datang ke kantor pos, artinya berjadwal karena kita undangannya ada sesi pagi dan sesi sore, katanya. Kemudian pada skema yang kedua, PT Pos akan datang ke komunitas seperti RW, RT, kelurahan, banjar, atau komunitas masyarakat lainnya untuk menyalurkan bantuan. Sedangkan teman-teman untuk skema yang ketiga adalah door to door, di mana petugas pos akan mengantarkan langsung ke rumah KPM masing-masing. Selanjutnya teman-teman, bantuan ketiga yang cair lewat pos adalah bantuan program sembako tunai melalui kantor pos. Bantuan sosial program sembako ini akan disalurkan secara tunai di kantor pos. Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tanggal 28 Februari 2023 tentang pemberitahuan penyaluran program sembako periode bulan Januari hingga Maret tahun 2023 melalui kantor pos. Untuk total KPM penerima Bansos BPNT yang cair pada bulan Maret 2023 ini dari 83 daerah tersebut sebanyak 1.145.878 keluarga penerima manfaat KPM dari total 18,8 juta penerima manfaat. Untuk total KPM penerima Bansos BPNT yang cair pada bulan Maret 2023 ini dari 83 daerah tersebut, yaitu sejumlah 1.145.878 KPM dari total 18,8 juta penerima manfaat. Untuk total KPM penerima Bansos BPNT yang cair pada bulan Maret 2023 ini dari 83 daerah tersebut sebanyak 1.145.878 KPM dari total 18,8 juta penerima manfaat. Bagi masyarakat atau penerima manfaat yang masuk ke dalam 17 provinsi yang akan segera menerima penyaluran BPNT tahap 1 bulan Maret ini untuk mempersiapkan persyaratan yang akan dibawa seperti itu kartu keluarga dan KTP untuk pengambilan bantuan sebesar Rp600.000 di kantor pos. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota yang akan menyalurkan BPNT ini juga diminta untuk melaksanakan yang pertama, sosialisasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sosial program sembako kepada masyarakat. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan program sosial sembako ini di wilayahnya. 3. Membantu menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program sembako. 4. Melaporkan pelaksanaan penyaluran program sembako kepada Menteri Sosial dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi. Bansos BPNT Maret 2023 ini cairnya di 83 kabupaten kota di 17 provinsi Indonesia. Dan hingga saat ini serta pada saat Ramadan masih terus dicairkan. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan informasi terkait penyaluran yang akan berlangsung dan masih berlangsung hingga saat ini. Dan pada bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jika ada pertanyaan dan komentar, silakan diketikkan pada kolom komentar. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.